Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sanul Fadila dengan NPM 0651241156. Di sini saya akan menjelaskan codingan yang telah ada di Google Colab ini dengan judul dengan dataset multi-cause diabetes. Nah, di sini tuh ada tujuan itu, si dataset ini tuh terdiri dari 264 observasi dan 12 variabel yang mencakup 11 fitur independen dan satu kolom target atau kelas. Jadi, setiap baris data mewakili seorang pasien dengan pengukuran klinis yang berkaitan dengan penilaian risiko diabetes. Yang pertama ada important libraries. Di sini itu, di kode ini tuh, awal ini dilakuin import library yang diperlukan selama proses penelitian. Library NumPy dan Pandas digunain untuk mengolah data, lalu Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk visualisasi data. Selanjutnya itu digunain beberapa modul dari sklearn untuk pre-processing, pembagian data, validasi model, optimasi parameter, seleksi fitur, serta evaluasi performa model. Yang terakhir itu ada menggunakan 3 algoritma klasifikasi, yaitu logistik, regression, random forest, dan gradient boosting, yang nantinya itu akan dibandingkan untuk memperoleh model dengan performa terbaik. Selanjutnya ada load dataset. Selanjutnya itu ada data overview. Yang pertama itu overview inference. Di sini ada df with dalam kurung 10. Itu tuh menggunakan fungsi head dalam kurung 10 itu untuk menampilkan 10 baris pertama dari si datasetnya. Tujuannya untuk melihat isi dataset, memastikan data berhasil dimuat dengan benar, serta mengetahui atribut yang tersedia. Berdasarkan hasilnya, berdasarkan outputnya ini, datasetnya itu terdiri dari 12 kolom, yaitu gender, age, urea, keratinine atau CR, HbA1c, kolesterol atau KOL, terus ada triglycerides atau PG, terus ada HDL, LDL, VLDL, BMI, dan kelas sebagai variabel targetnya. Terus selanjutnya ada df info. Fungsi df info ini untuk melihat struktur datasetnya. Jadi berdasarkan hasil yang udah diperoleh, datasetnya memiliki 264 baris data dan 12 kolom. Seluruh kolom memiliki 264 nilai 0, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat missing value pada dataset. Selain itu, tipe data yang digunakan terdiri dari 8 kolom bertipe float 64 dan 4 kolom bertipe int 64. Sehingga seluruh variabel sudah berbentuk numerik dan siap untuk dianalisis. Ada summary statistik. Di sini ada df describe sama df describe titik T. Nah, di tahap ini tuh buat nampilin statistik deskriptif menggunakan fungsi describe. Statistik ini tuh memberikan informasi mengenai jumlah data atau count, nilai rata-rata median, standar deviasi, lalu nilai minimum kuartil pertama 25%, median 50%, kuartil ketiga 75%, dan nilai maksimum dari setiap variabelnya. Nilai maksimum dari setiap variabelnya. Ini untuk outputnya ya. Bisa dilihat di gender itu tuh seluruh variabelnya itu tetap 264. Jadi nggak ada tuh yang namanya data yang hilang atau kosong. Terus di usia ini tuh rentan usia pasiennya itu dari 25 tahun hingga 75 tahun dengan rata-rata sekitar 49,5 tahun. Terus ada BMI di sini.
Selanjutnya ada nilai BMI. Di sini tuh nilai BMI ini tuh berkisar antara 19 hingga 43,25 dengan rata-ratanya itu 26,63 yang menunjukkan bahwa sebagian besar pasien ini berada pada kategori overweight. Terus selanjutnya ada HbA1c. Itu rata-rata nilai HbA1c itu adalah 6,86 dengan nilai maksimumnya 14,6 yang menunjukkan adanya pasien dengan kadar gula darah yang cukup tinggi. Terus ada keratin 9 atau CR. Ini tuh variabel yang memiliki nilai maksimum 800, sedangkan mediannya hanya 61, sehingga terdapat perbedaan yang sangat besar. Hal ini tuh mengindikasikan adanya nilai ekstrem atau outlier yang perlu ditandai pada tahap data cleaning. Selanjutnya ada VLDL. Ini tuh memiliki nilai maksimum 31,8, sedangkan mediannya 0,9. Perbedaan yang cukup besar ini juga mengindikasikan adanya outlier, yaitu ada variabel lain kayak urea, kolesterol, terus triglycerides, HDL, dan LDL itu memiliki penyebaran data yang relatif, jadi lebih stabil dibandingkan CR dan VDL. Nah, di sini tuh di describe titik T itu kenapa ada T. Jadi fungsi si T ini tuh digunain untuk melakukan transport tabel. Jadi sehingga gimana ya, setiap variabel ditampilin dalam bentuk baris. Jadi biar si tampilannya itu jadi lebih mudah dibaca dibandingkan bentuk default yang menampilkan statistik sebagai baris. Nah, di sini bisa dilihat ada ringkasan statistiknya. Dimulai dari demografi, ada indikator kimia darah, terus ada profil lemak, ada BMI juga, body mass index, sama cost targetnya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada data cleaning dan transformation. Nah, di sini tuh ada eh, apa ya, dua langkah utama yang dilakukan pada tahap data cleaning dan transformation itu ada outlier detection and handling. Terus yang keduanya itu ada ensure unit konsistensi. Nah, pada tahap data cleaning ini, langkah pertama yang dilakuin adalah mendeteksi keberadaan outlier menggunakan visualisasi box plot. Seluruh variabel numerik ditampilkan dalam satu grafik sehingga dapat diketahui variabel mana yang memiliki nilai ekstrem. Dari hasil visualisasi terlihat bahwa variabel keratinine atau CR dan VLDL memiliki outlier yang cukup menonjol dibandingkan variabel lainnya. Ini bisa dilihat di outputnya. Ini CR dan VLDL. Oke, di next. Ada deteksi outlier menggunakan metode IQR. Di sini itu setelah dilakuin pemeriksaan secara visual, deteksi outlier dilanjutkan menggunakan metode interquartile range atau IQR. Jadi metode ini tuh menghitung batas bawah dan batas atas berdasarkan nilai kuartil. Kemudian mengidentifikasi data yang berada di luar batas tersebut sebagai outlier. Hasilnya itu menunjukkan ada 25 data outlier pada variabel keratinine atau CR dan ada 13 data outlier pada variabel VLDL. Nih, selanjutnya di sini tuh dilakuin visualisasi boxplot khusus pada variabel CR dan VLDL untuk melihat penyebaran nilai ekstrem secara lebih jelas. Grafiknya menunjukkan adanya beberapa titik yang berada di luar batas whisker yang menginformasi bahwa kedua variabel tersebut memang memiliki outlier. Yang bisa dilihat hasil outputnya.
Oke, next. Setelah outlier berhasil diidentifikasi, dilakukan proses penanganan dengan menghapus data yang berada di luar batas IQR dengan pada variabel CR dan VLDL. Kedua variabel dipilih karena memiliki outlier paling ekstrem dan berpotensi memengaruhi performa model machine learning. Jadi setelah proses pembersihan, jumlah data berkurang yang dari yang awalnya itu 264 menjadi 228 data. Sedangkan jumlah kolomnya tetap 12, sehingga dataset menjadi lebih bersih dan siap digunakan untuk pada tahap analisis berikutnya. Setelah proses penghapusan outlier pada variabel CR dan VLDL dilakukan pemeriksaan ulang menggunakan metode interquartile range atau IQR terhadap seluruh variabel numerik. Tujuannya untuk mengevaluasi apakah masih terdapat outlier pada dataset setelah proses data cleaning. Di hasilnya ini dirangkum dalam bentuk tabel yang nampilin jumlah outlier, presentasi outlier, serta nilai minimum dan maksimum pada setiap variabelnya. Nah, bisa dilihat di outputnya nih. Jadi berdasarkan hasil yang diperoleh, variabel TG ini masih memiliki jumlah outlier terbanyak yaitu 14 data atau sekitar 6,14%. Diikuti oleh HDL sebanyak 10 data dan urea sebanyak 8 data. Sementara itu, jumlah outlier pada variabel CR dan VLDL mengalami penurunan yang cukup signifikan. Setelah proses cleaning, terdapat 25 outlier pada CR dan 13 outlier pada VLDL. Sedangkan setelah dilakukan pembersihan jumlahnya berkurang menjadi 5 outlier pada CR dan 3 outlier pada VLDL. Selain itu, variabel gender dan BMI itu tidak memiliki outlier sama sekali, sehingga distribusi datanya sudah berada dalam batas normal. Oke, selanjutnya. Di sini tuh dilakuin visualisasi menggunakan box plot untuk seluruh variabel numerik setelah proses data cleaning. Tujuannya itu visualisasi ini tuh untuk memastikan kembali distribusi data serta melihat apakah masih terdapat nilai ekstrem pada masing-masing variabel. Bisa dilihat di outputnya. Di sini tuh terlihat bahwa distribusi data sudah lebih baik dibandingkan sebelum proses cleaning. Outlier pada variabel CR dan VLDL berkurang secara signifikan, sehingga penyebaran datanya menjadi lebih stabil. Meskipun terdapat beberapa outlier pada variabel TG, HDL, dan urea, jumlahnya itu relatif sedikit dan masih memungkinkan untuk dipertahankan karena dapat mempresentasikan kondisi klinis pasien yang sebenarnya. Jadi secara keseluruhan hasil visualisasi menunjukkan bahwa proses data cleaning setelah berhasil pengurangan nilai ekstrem sehingga dataset menjadi lebih siap buat digunakan dalam tahap analisis dan pemodelan machine learning. Nah, di sini ada final interpretation. Sebagian besar outlier yang terdeteksi pada dataset ini terbukti valid secara klinis, bukan merupakan kesalahan catatan data. Oleh karena itu, tidak disarankan. Nah, di sini ada final interpretation. Nah, di sini ada final interpretation. Sebagian besar outlier yang terdeteksi pada dataset ini terbukti valid secara klinis, bukan merupakan kesalahan pencatatan data. Oleh karena itu, tidak disarankan untuk melakukan penghapusan lanjutan ataupun Winsorization
Winsorization. Nilai-nilai tersebut mencerminkan variasi yang realistis pada pasien diabetes, khususnya pada parameter kimia darah seperti HbA1c, urea, TG, dan kolesterol. Selanjutnya kita masuk ke ensure unit konsistensi. Setelah proses data cleaning selesai, dilakukan analisis statistik deskriptif terhadap 9 variabel medis, yaitu urea, keratinain, HbA1c, kolesterol, triglycerides, HDL, LDL, VLDL, dan BMI. Analisis ini tuh bertujuan untuk mengetahui karakteristik data setelah outlier dihapus, seperti jumlah data, nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, kuartil, median, hingga nilai maksimum. Nah, bisa dilihat dari outputnya, hasil statistik deskriptifnya, seluruh variabel memiliki 228 data yang menunjukkan bahwa setelah proses data cleaning, tidak terdapat missing value. Rata-rata usia pasiennya tidak ditampilkan pada tabel ini karena analisisnya difokuskan pada parameter medis. Beberapa variabel penting seperti HbA1c memiliki nilai rata-rata sebesar 6,75, sedangkan BMI memiliki nilai rata-rata sekitar 26,18 yang menunjukkan bahwa sebagian besar pasien berada pada kategori overweight. Setelah itu, nilai maksimum pada variabel creatinine atau CR ini kini tuh menjadi 132, jauh lebih rendah dibandingkan sebelum proses data cleaning yang mencapai 800. Begitu juga pada variabel VLDL. Nilainya tuh maksimum turun menjadi 2,2 dari sebelumnya 31,8. Hal ini menunjukkan bahwa proses penghapusan outlier berhasil mengurangi nilai-nilai ekstrem sehingga distribusi data menjadi lebih stabil. Yang keempat itu ada EDA. Selanjutnya ada univariate analysis. Nah, kita langsung ke codingannya aja. Nah, pada tahap eksplorator data analisis, dilakukan visualisasi distribusi data menggunakan histogram untuk seluruh variabel numerik. Kolom kelas tidak disertakan karena merupakan variabel target. Histogram digunakan untuk melihat bagaimana penyebaran nilai pada setiap fitur, sedangkan kurva atau kernel density estimation KDE ditambahkan untuk memperlihatkan pola distribusi data secara lebih jelas. Visualisasi ini membantu mengetahui apakah distribusi data cenderung normal, miring, atau masih memiliki penyebaran yang lebih lebar sebelum digunakan dalam proses penelitian model machine learning. Untuk outputnya bisa dilihat. Nah, berdasarkan histogramnya, sebagian besar variabelnya itu menunjukkan distribusi data yang cukup baik setelah proses data cleaning. Beberapa variabel memiliki distribusi yang mendekati normal, sedangkan variabel lain masih terlihat sedikit miring, yang merupakan karakteristik utama pada data medis. Secara keseluruhan, distribusi data sudah lebih stabil dibandingkan sebelum proses pembersihan sehingga layak digunakan pada tahap pemodelan. Selanjutnya ada bivariate analysis. Di sini tuh ada relationship between numeric and class. Nah, tahap ini tuh dilakukan analisis hubungan antara setiap fitur numerik dengan variabel target, yaitu kelas. Menggunakan visualisasi box plot, sebuah fungsi dibuat agar proses visualisasi dapat dilakukan secara otomatis pada setiap variabel. Box plot dipilih karena dapat memperlihatkan perbedaan distribusi data, nilai median, penyebaran data, serta keberadaan outlier pada masing-masing kelas. Nah, selanjutnya nih, ini, ini
Fungsi ini tuh dijalanin eh, untuk seluruh fitur numerik kayak tadi tuh BMI, Edge, VLDL. Nah, di VLDL ini punya korelasi positif yang terlihat secara visual dengan tingkat diabetes. Kemungkinan faktor signifikan memiliki indikasi yang jelas dari tiap kelas, median semakin meningkat. Nah, di sini ada LDL. Berbeda dengan VLDL, LDL itu tidak menunjukkan pola jelas, sehingga kemungkinan kurang berpengaruh terhadap klasifikasi diabetes dalam dataset ini. Bisa dilihat dari median dari tiap kelas tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, selanjutnya ada HLDL, TG, kolesterol, HbA1c, keratinain, dan urea. Nih, TG, kolesterol. Hmm, Dengan cara ini dapat diamati apakah terdapat perbedaan karakteristik antar kelas sehingga dapat diketahui fitur mana yang berpotensi berpengaruh terhadap proses klasifikasi diabetes. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah setiap fitur memiliki pola distribusi yang berbeda pada masing-masing kelas. Semakin jelas perbedaan distribusinya, maka semakin besar kemungkinan fitur tersebut berkontribusi dalam membedakan kelas diabetes. Selanjutnya ada relationship between categorical and class. Nah, pada tahap ini dilakukan analisis distribusi gender terhadap setiap kategori kelas menggunakan grafik konplot. Visualisasi ini bertujuan untuk melihat jumlah pasien laki-laki dan perempuan pada masing-masing kelas, yaitu non-diabetes, diabetes, dan pre-diabetes. Dengan grafik ini dapat diketahui apakah terdapat perbedaan proporsi gender pada setiap kategori diabetes. Nah, ini untuk outputnya kita lihat. Nah, berdasarkan grafik konplot, terlihat distribusi jumlah pasien laki-laki dan perempuan pada masing-masing kelas diabetes. Visualisasi ini memberikan gambaran awal mengenai apakah salah satu gender lebih banyak muncul pada kategori tertentu, namun belum menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, di sini berdasarkan diagram ini, eh, bahwa kebanyakan yang terkena diabetes adalah laki-laki, sedangkan perempuan lebih banyak yang tidak terindikasi diabetes. Selanjutnya, eh, dibuat sebuah fungsi untuk memvisualisasikan hubungan antara gender, setiap variabel medis, dan kelas menggunakan box plot. Fungsinya ini diterapin pada seluruh fitur seperti BMI, age, umur, keratinain, dan lainnya. Bisa dilihat. Nah, ini BMI, age, urea, bisa dilihat ya. Jadi melalui box plot ini dapat diamati perbedaan distribusi nilai pada setiap variabel medis berdasarkan jenis kelamin pada masing-masing kelas diabetes. Setelah itu, visualisasi ini juga memperlihatkan median penyebaran data serta keberadaan outlier pada setiap kelompok. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan karakteristik nilai variabel medis antara pasien laki-laki dan perempuan pada setiap kategori diabetes. Hasil analisis ini dapat memberikan gambaran apakah faktor gender memiliki hubungan terhadap distribusi nilai variabel medis. Selanjutnya ada target variabel analisis. Pada tahap ini dilakukan analisis distribusi variabel target atau kelas menggunakan konplot. Visualisasi ini bertujuan untuk mengetahui jumlah data pada setiap kelas, yaitu kelas 0, eh, non-diabetes, kelas 1 itu pre-diabetes, dan kelas 2 itu diabetes.
Selain jumlah data, juga dihitung persentase masing-masing kelas untuk melihat apakah distribusi dataset seimbang atau terdapat ketidakseimbangan kelas. Kita lihat dari outputnya. Eh, Hasil yang diperoleh itu kelas 2 memiliki jumlah data yang paling banyak, yaitu sekitar 44,30% dari keseluruhan dataset. Selanjutnya itu kelas 0 memiliki proporsi sekitar 39,47%. Sedangkan kelas 1 merupakan kelas dengan jumlah data paling sedikit, yaitu sekitar 16,23%. Hasil ini menunjukkan bahwa distribusi antara kelas tidak sepenuhnya seimbang karena kelas 1 memiliki jumlah data yang jauh lebih sedikit dibandingkan dua kelas lainnya. Kondisi ini perlu diperhatikan pada tahap pemodelan karena dapat mempengaruhi kemampuan model dalam mengenali kelas yang jumlah datanya lebih sedikit. Di sini bisa dilihat ya kesimpulannya atau hasilnya. Yang kelima ada fitur engineering, itu correlation analysis. Kita lanjut ke codingannya. Nah, pada tahap ini dilakukan analisis korelasi untuk mengetahui hubungan antar variabel numerik dalam dataset. Korelasi dihitung menggunakan fungsi core buka kurung tutup kurung. Kemudian divisualisasikan dalam bentuk heat map agar hubungan antar variabel lebih mudah diamati. Selain melihat hubungan antar fitur, juga dihitung nilai korelasi setiap fitur terhadap variabel target yaitu kelas. Tujuannya adalah untuk mengetahui fitur mana yang memiliki hubungan paling kuat dengan status diabetes, sehingga dapat menjadi indikator penting dalam proses klasifikasi. Nah, kita lihat outputnya ya. Ini outputnya. Berdasarkan hasil korelasi terhadap variabel kelas diperoleh nilai sebagai berikut nih. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa HbA1c memiliki korelasi positif paling tinggi terhadap variabel kelas dengan nilai sekitar 0,776. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai HbA1c, maka semakin besar kecenderungan pasien berada pada kelas diabetes. Selain HbA1c, variabel BMI juga memiliki korelasi yang kuat, yaitu sekitar 0,767, diikuti oleh age dengan nilai 0,509. Ketiga variabel ini menunjukkan hubungan yang cukup kuat terhadap status diabetes. Sementara itu, variabel VLDL, TG, kolesterol memiliki korelasi positif dengan tingkat kekuatan sedang hingga rendah. Eh, Sebaliknya, variabel HDL dan LDL memiliki korelasi negatif yang sangat lemah sehingga hubungannya terhadap variabel target tidak terlalu signifikan. Oke, selanjutnya ada fitur selection atau LFM method. Nah, tujuan dari tahap ini adalah untuk mengidentifikasi fitur yang paling berpengaruh terhadap target variabel atau kelas dengan menggunakan metode Recursive Feature Elimination atau RFE. Nah, kita langsung ke dunianya aja. Eh, Setelah tahap exploratory data analisis selesai, dilakukan proses feature selection menggunakan metode RFE. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memilih fitur yang paling berpengaruh terhadap proses klasifikasi, sehingga model dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi penggunaan fitur yang kurang relevan. Pada penelitian ini, algoritma logistic regression digunakan sebagai estimator dalam proses RFE. Selanjutnya, RFE menghapus fitur secara bertahap berdasarkan tingkat kepentingannya sehingga diperoleh 5 fitur terbaik. Kita lihat dari outputnya nih.
Hasil seleksi fitur menggunakan RFE diperoleh 5 fitur terbaik yaitu gender, HbA1c, triglycerides atau TG, VLDL, dan BMI. Kelima fitur tersebut memiliki ranking 1 yang berarti dipilih sebagai fitur paling relevan untuk proses klasifikasi. Sementara itu, fitur lain seperti kolesterol, urea, HLDL, VLDL, H, dan kreatinin memperoleh ranking lebih tinggi dari 1 sehingga tidak dipilih pada tahap fitur selection karena kontribusinya relatif lebih rendah dibandingkan 5 fitur utama. Yang keenam ada data splitting dan feature scaling. Nah, tahap ini itu bertujuan untuk membagi dataset menjadi data latih 80 dan data uji 20. Nah, di sini ada data splitting. Eh, se- se- Setelah diperoleh 5 fitur terbaik dari proses feature selection menggunakan RFE, tahap berikutnya adalah melakukan data splitting. Pada tahap ini, fitur digunakan hanya terdiri dari gender, HbA1c, TG, VLDL, dan BMI, sedangkan variabel kelas digunakan sebagai target yang akan diprediksi. Selanjutnya, dataset dibagi menjadi data latih, training, dan data uji testing dengan perbandingan 80% dibagi 20%. Data latih digunakan untuk membangun model machine learning, sedangkan data uji digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selain itu, digunakan parameter stratifi sama dengan Y agar proporsi setiap kelas pada data latih dan data uji tetap sama seperti dataset asli. Ada parameter random stat sama dengan 42 digunakan agar proses pembagian data bersifat konsisten dan menghasilkan pembagian yang sama setiap kali program dijalankan. Nah, selanjutnya ada fitur scaling. Setelah dataset dibagi menjadi data latih dan data uji, tahap berikutnya adalah melakukan feature scaling menggunakan metode standar scalar. Tujuan dari proses ini adalah menyamakan skala seluruh fitur yang tidak ada variabel yang mendominasi proses pelatihan model karena memiliki rentan nilai yang lebih besar. Proses normalisasi dilakukan dengan cara menghitung rata-rata dan standar deviasi hanya pada data latih. Kemudian hasil perhitungan tersebut diterapkan pada data latih dan data uji. Cara ini dilakukan untuk menghindari data leakage, yaitu kondisi ketika informasi dari data uji ikut mempengaruhi proses pelatihan model. Setelah proses scaling selesai, hasil normalisasi dikembalikan ke dalam bentuk data frame agar nama kolom tetap tersedia dan data lebih mudah dibaca pada proses selanjutnya. Yang ketujuh ada modeling. Nah, modeling misalnya ada model cloning dan tuning. Kita lanjut langsung ke codingannya. Di tahap ini tuh dilakukan persiapan model machine learning yang akan digunakan dalam penelitian. Terdapat 3 algoritma yang dipilih yaitu logistic regression, random forest, dan gradient boosting. Ketiga model ini dipilih karena memiliki karakteristik yang berbeda sehingga dapat dibandingkan untuk mengetahui algoritma mana yang memberikan norma klasifikasi terbaik pada dataset diabetes. Selain mendefinisikan model, juga diatur beberapa parameter awal. Pada logistic regression digunakan metode multinomial karena penelitian ini melakukan klasifikasi 3 kelas. Nah, parameter kelas underscore weight sama dengan blanket digunakan pada logistic regression dan random forest untuk mengatasi ketidakseimbangan jumlah data pada setiap kelas. Sementara itu, random underscore stat 42 digunakan agar hasil penelitian dapat direproduksi secara konsisten. Selanjutnya ada
eh, model evaluation. Nah, tahap ini tuh dilakukan proses pelatihan atau training dan evaluasi terhadap ketiga algoritma machine learning yaitu logistic regression, random forest, dan gradient boosting. Setiap model dilatih menggunakan data latih yang telah melalui proses feature scaling. Kemudian digunakan untuk memprediksi data uji. Setelah proses prediksi selesai, dilakukan evaluasi menggunakan classification report yang menampilkan nilai Bayesian, Rekal, dan F1 score pada setiap kelas. Setelah itu, dihitung juga nilai makro Rekal, makro F1 score, dan makro ROC-AUC sebagai ukuran performa model secara keseluruhan. Seluruh hasil evaluasi kemudian disimpan ke dalam sebuah tabel, sehingga performa ketiga model dapat dibandingkan secara langsung. Nah, ini di sini tuh ada hasil logistic regression. Nah, model logistic regression ini memperoleh makro rekal sebesar 89,6%, makro F1 score sebesar 85,9%, dan makro ROC AUC sebesar 95,3%. Hasil ini menunjukkan bahwa model sudah melakukan klasifikasi dengan cukup baik, namun performanya masih lebih rendah dibandingkan model ensemble. Terus ada evaluasi random forest. Nah, ini tuh menghasilkan performa terbaik dengan makro rekal sebesar 95,0%, makro advance score sebesar 93,6%, dan makro ROC AUC sebesar 98,5%. Nilai ini menunjukkan bahwa random forest memiliki kemampuan yang sangat baik dalam membedakan tiga kelas diabetes. Selanjutnya ada gradient boosting, itu juga memberikan performa yang sangat baik dengan makro rekal sebesar 95,0%, makro F1 score sebesar 93,6%, dan makro ROC dan UC sebesar 96,5%. Meskipun nilai rekal dan F1 score sama dengan random forest, nilai ROC masih sedikit lebih rendah. Nah, selanjutnya ada model validation atau cross validation. Setelah diperoleh model terbaik, yaitu random forest, dilakukan proses cross validation untuk menguji kestabilan performa model. Pada penelitian ini digunakan metode 5-fold cross validation, yaitu data latih dibagi menjadi 5 bagian. Pada setiap iterasi, 4 bagian digunakan sebagai data latih dan 1 bagian digunakan sebagai data validasi. Proses ini dilakukan sebanyak 5 kali sehingga setiap bagian data pernah menjadi data validasi. Metrik evaluasi yang digunakan adalah makro F1 score karena penelitian ini merupakan klasifikasi multi-kelas dengan distribusi data yang tidak sepenuhnya seimbang. Nah, kita lihat outputnya. Berdasarkan hasil cross-validation, nilai makro F1 score pada setiap fold berada pada rentan 0,93 hingga 0,964. Rata-rata makro F1 score yang diperoleh adalah 95,33% dengan standar deviasi sebesar 0,0123. Nilai rata-rata yang tinggi menunjukkan bahwa model memiliki performa klasifikasi yang sangat baik. Selain itu, standar deviasi yang kecil menunjukkan bahwa performa model relatif konsisten pada setiap pembagian data, sehingga model dapat dikatakan stabil dan tidak tergantung pada satu pembagian data tertentu. Yang kedelapan itu model Formation, Summary, and Insight.
Berdasarkan hasil evaluasi dan validasi model, dapat disimpulkan beberapa poin penting. Yang pertama ada model terbaik, yaitu model random forest, menunjukkan performa paling stabil dan unggul dibandingkan model lain seperti logistic regression dan gradient boosting, dengan nilai makro F1 skor 0,94, makro rekal 0,95, ROC dan AUC 0,98. Nilai ini juga konsisten dengan hasil cross validation, yang berarti model memiliki kemampuan generalisasi yang baik dan tidak mengalami overfitting signifikan. Yang kedua ada relevansi Markov F1 score karena dataset bersifat imbalanced dan memiliki lebih dari dua kelas. Penggunaan makro F1 score lebih tepat dibandingkan akurasi. Makro average memperlakukan setiap kelas sama pentingnya, sehingga kinerja terhadap kelas minoritas tetap diperhitungkan dengan adil. Lanjut, ini mencegah bias terhadap kelas dengan jumlah data dominan, misalnya kelas non-diabetes. Yang ketiga ada interpretasi ROC dan AUC multiclass dengan pendekatan one versus rest atau OVR. Nilai ROC AUC 0,95 menunjukkan bahwa model mampu membedakan tiap kelas non-diabetes, diabetes, dan prediabetes dengan baik secara keseluruhan. Yang keempat itu ada insight praktis. Itu model random forest dapat menjadi kandidat kuat untuk implementasi awal sistem deteksi dini kondisi diabetes. Sekian eh, penjelasan yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.